Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, apa kabar? Salam sehat dan semangat. Pada video kali ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3 bersatu kita teguh, dengan materi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ananda hebat, keberadaan tumbuhan sangatlah bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Seperti tanaman padi misalnya, ketika sudah diolah menjadi beras dan menjadi nasi, yang kita makan sehari-hari merupakan makanan pokok manusia, khususnya masyarakat Indonesia, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dikenal sebagai negara agraris. Karena keberadaan tumbuhan sangatlah penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan, maka sudah tugas kita untuk menjaga kelestariannya. Ada berbagai jenis tumbuhan lain selain padi yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan, kita ulas terlebih dahulu bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Kesemua bagian tubuh tumbuhan tersebut memiliki manfaat masing-masing. Ada yang dijadikan sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kerajinan, dan lain-lain. Yuk kita simak satu persatu penjelasan berikut ini ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan antara lain: 1. Dijadikan sebagai bahan pangan. Bagian akar contohnya terdapat pada tumbuhan ubi, singkong, talas, dan kentang. Kesemuanya itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok yang kaya akan sumber karbohidrat. Kemudian hasil olahannya, ubi bisa menjadi camilan berupa biji salak, kemudian singkong bisa dijadikan getuk, lalu talas bisa dijadikan sebagai bolu yang mungkin kalian sering makan bila pergi ke kota Bogor ya. Lalu kentang bisa kalian rebus saja atau dijadikan kentang goreng. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Contohnya adalah sagu, tebu, dan rebung. Tanaman sagu bisa diolah menjadi tepung sagu. Di beberapa daerah di Indonesia dijadikan sebagai makanan pokok, seperti di daerah Papua. Lalu, tebu dapat diolah atau dijadikan bahan dasar pembuatan gula pasir. Nah, untuk rebung itu sendiri merupakan anak dari pohon bambu. Rebung dapat dijadikan olahan berupa sayur rebung. Kemudian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Contohnya daun singkong, kemangi, bayam hijau, bayam merah, daun kenikir, dan kangkung. Kesemuanya itu dapat dijadikan bahan pangan. Bisa diolah menjadi sayuran atau berupa lalapan. Sayuran tersebut yang berasal dari daun-daunan hijau banyak sekali mengandung vitamin. Maka kalian harus sering mengkonsumsinya ya. Bagian yang keempat adalah buah. Contohnya buah jeruk, rambutan, apel, nanas, pepaya, belimbing, dan mangga. Selain itu, masih banyak lagi loh bagian buah
yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan bahan pangan. Nah, Ananda hebat, selain sayuran tadi, kalian pun harus banyak mengkonsumsi buah ya, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin dan juga mineral yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Bagian selanjutnya adalah bunga. Contoh bunga yang dapat dijadikan bahan pangan adalah bunga pepaya dan jantung pisang. Cara pengolahannya bisa disajikan dalam bentuk tumisan sebagai lauk pauk. Bila kalian belum pernah mencobanya, mintalah Bunda untuk memasaknya ya. Berikutnya ada bagian biji. Contohnya adalah biji jagung, kopi, padi, dan kacang hijau. Sebetulnya masih banyak lagi ya bagian biji yang dimanfaatkan untuk bahan pangan sehari-hari. Manfaat tumbuhan yang kedua dijadikan sebagai bahan sandang, contohnya tanaman kapas. Kapas dijadikan sebagai bahan baku pembuatan benang. Benang kemudian dipintal menjadi kain dan kemudian diubah menjadi pakaian jadi yang kita pakai sehari-hari. Manfaat tumbuhan yang ketiga dijadikan sebagai pewarna alami, antara lain daun suji menghasilkan warna hijau, wortel menghasilkan warna orange, lalu bunga telang menghasilkan warna ungu, dan kunyit menghasilkan warna kuning. Manfaat tumbuhan yang keempat dijadikan sebagai bahan obat-obatan atau biasa disebut dengan obat herbal. Ada tanaman daun sirih bisa dijadikan obat mimisan, daun saga dijadikan obat sariawan, kemudian daun jambu biji obat diare, dan jahe sebagai obat batuk. Manfaat tumbuhan yang kelima yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya, kelapa sawit dijadikan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, lalu getah karet dijadikan sebagai bahan baku pembuatan ban motor atau ban mobil, dan pohon pinus dijadikan bahan baku pembuatan kertas, baik kertas polos maupun kertas berwarna. Manfaat tumbuhan yang keenam yaitu sebagai bahan baku kerajinan. Contoh kerajinan yang terbuat dari tumbuhan rotan. Ada keranjang, ada tas, dan piring rotan. Manfaat tumbuhan yang ketujuh sebagai penghasil oksigen. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan hijau yang memiliki banyak dahan dan ranting dapat menyerap karbon dioksida, sehingga polusi udara dapat berkurang dan udara terasa sejuk. Selain itu, pada siang hari, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Selanjutnya, sebagai penjaga lingkungan. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat menjaga lingkungan adalah menjaga kualitas air. Contohnya pohon bakau. Bakau merupakan tanaman penyaring air dari air laut menjadi air tawar. Manfaat tumbuhan yang kesembilan sebagai pencegah erosi. Erosi atau pengikisan permukaan tanah dapat disebabkan oleh aliran air yang sangat deras. Akar tumbuhan, terutama yang berukuran besar, dapat menahan aliran air sehingga erosi dapat dicegah. Nah, anak hebat, itulah tadi manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan dengan teliti. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.